kita harus buktikan kalau Alkitab tidak pernah bohong. Apabila kita memperbuat kejahatan, maka anak cucu kita yang akan menerima imbasnya. Benarkah itu ada di Alkitab? Benar sekali. Terbuktikah itu? Atau bohongkah Alkitab itu? Tidak. Tetapi Tuhan berfirman, Tuhan akan mengasihi orang yang mendekat kepada Tuhan. Kalau Yesus itu maha pengasih dan penyayang, gade matutu. Rencana Tuhan, pemilihan terhadap orang Batak, tentang orang Batak yang menjadi pengikut Kristus, itu kitalah yang dipilih Tuhan. Maka dengan itu, jangan sia-siakan pamilitun mi debatatu bangsa Batak. Tanpa firman Tuhan, tanpa kita mengerti akan juru selamat kita, orang Batak tidak siapa-siapa sampai sekarang. Begin suara Yesus, begin suara Yesus. Henry Liman dan Samuel Munson ada kesepakatan tidak boleh menginjil dari gereja baptis sebelum merit, maka keduanya sama-sama merit dan membawa istri berlayar dari Boston dengan naik kapal SS Duncan dari Amerika sampai Batavia. Lama perjalanan di laut selama 105 hari, siang malam berdoa dan berdoa. Setelah tiba di Batavia, maka pendeta sepakat supaya tinggal dulu istri sebelum ada pelayanan yang pasti. Maka dengan naik kapal Medellika, Henry Liman dan Samuel Munson melanjutkan perjalanan melalui Batavia ke Bengkulu, Bengkulu ke Padang, Padang Pelabuhan Besar Barus, dari Pelabuhan Besar Barus menyeberang ke arah Pulau Poncan, kembali ke arah Sibolga, jalan kaki jalur hutan melalui Puriaha, Pagaran Baringin, Sigaruku, Sitapaya, Pagaran Lambung, Adia Koting. Pendek cerita tibalah di daerah kita. Lokasi leluhur kita dulu bermukim di belakang gereja HKBP, namanya Lobu Sisakak. Di Lobu Sisakak selalu ditugasi satu orang pengawal untuk mengarahkan ketika melintasi daerah itu harus terlebih dahulu lapor ke Raja Panggalani, karena wilayah yang akan dijaga ketat adalah Rurasi. Karena keadaan perang yang sangat ganas ada di Rurasi. Maka dengan itu pengawal sebegitu melihat kedatangan dari pendeta berwajah yang bukan seperti kita, perawakannya tidak seperti kita, langsung diarahkan supaya lapor ke Raja Panggalani. Begitu menghadap raja, raja mengambil pedangnya dan bertanya, "Mardua doang rotulua nama. Ngapain kesini?" Namanya pendeta. Langsung dibuka oratoreknya. Pendeta tidak mengerti bahasa Batak, leluhur kami juga tidak mengerti bahasa Inggris. Dijawabnya, "Horas dame madiham." Bahasa dame madihamulah membuat kecurigaan raja ada. Kita belum pernah ketemu, tidak ada perselisihan, kita tidak saling kenal. Bahasa komerdami kita. Sekali lagi saya tanya, ngapain? Horas raja. Sekali lagi kalian saya tanya, ngapain katanya? Dibukanya orek-oreknya dan dijawab, "Mohop situ turuhanami marnidaham." Mohop sinonimnya laras, menandakan senang bertemu. Itu tujuannya. Istilahnya kalau di dalam bahasa sehari-hari itu nice to meet you, kan itu nice, senang bertemu dengan kamu. Sementara mohop di daerah kita sini fighting, sudah amarah. Mendengar kata itulah raja menyuruh, "Tangkap dan giring ke Onang sana." Ini dulu Onang, karena hanya satu batang beringin besar di sini. Di bawahnya sistem barter, namanya Onang Hariara. Dan sampai detik ini nama tempat ini tetap Hariara. Onangnya sudah pindah. Dan setelah sampai di sini ditanya semua halayak ramai, apa hukuman kita bikin?
Semua dengan sorak-sorai gunung lagu. Bukan hanya diucap, tetapi sudah dengan bambu runcing, pisau, alat-alat lain. Begitu melihat situasi sudah sangat mengganas, pendeta berlutut berdoa. Kami ralat, kami tidak melihat kejadian menurut sejarah turun-temurun. Belum amin sudah ditombak dari sini yang kemarin tembus. Dia masih historis, satu orang lagi sudah ditinggal. Dan kemudian dinakan bersama dia nanti, dinakan bersama dia nanti, dinakan bersama dia nanti. Dan tulang belulangnya adanya di batu pertanda yang di situ. Itu batu pertanda yang langsung dibawa dari Amerika. Maka dituliskan di situ, Zur Erinnerung and the American Martyrs, des Evangelium in Batavia, Handeliman and Samormuson tahun 1834. 1834 meninggal. Kita harus buktikan kalau Alkitab tidak pernah bohong. Apabila kita memperbuat kejahatan, maka anak cucu kita yang akan menerima imbasnya. Dalam bahasa daerah lah ya, Saina luluhono kudo dosanya mana tu pino parna, rodi suduk patoluhon, rodi suduk papatot, pino parnina sugoro hadiau, alaya sidoro aku marni dan namar ribu-ribu, naso mengalau si patikir. Benarkah itu ada di Alkitab? Benar sekali. Terbuktikah itu atau bohongkah Alkitab itu? Tidak. Buktinya ketika ada kejadian seperti itu, menurut sejarah, informasi, dulu di daerah ini anak sasada kuno, anak sasada kuno, bahkan susah untuk maju. Tetapi Tuhan berfirman, Tuhan akan mengasihi orang yang mendekat kepada Tuhan. Ya. Maka kami dari generasi ke-6 sekarang, keturunan Opung Raja Panggalame, mayoritas di daerah kita sini mengaku hanya Yesus Juru Selamat. Ya, hanya Yesus Juru Selamat. Dampak itu adakah? Ada apa? Lambat untuk kemajuan. Dengan itulah kesadaran dari keturunan Raja Panggalame membuat suatu horja bolon dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Mangido hagabio. Dibuktikan dengan itulah kalau Yesus itu Maha Pengasih dan Penyayang. Gade matutu. Tetapi lambat untuk kemajuan. Berpikir lagi, wah sungguh baik Tuhan Yesus. Dia menerima permohonan kita, diberikan keturunan. Tetapi mari kita bikin lagi pesta besar, meminta setelah Tuhan kabulkan hagadeon, diberikan Tuhan habis ukon dot habis tara. Oke, Tuhan juga mengabulkan permohonan itu, diterima Tuhan. Sudah itu sampai sekarang sudah ada yang sudah mahasiswa pendeta. Dan kemudian, wow, kita menerima lagi permohonan kepada Tuhan supaya kita daerah ini menjadi penyaluran berkat, tambah kemajuan, akhirnya tanaman-tanaman juga di sini sekarang sudah semakin surplus dan kemudian boleh saja nanti menjadi tanaman yang harum, menjadi dupa di hadapan Tuhan. Kami jodoh mayoritasnya di daerah kita ini yang tumbuh sampai detik ini dari zaman dulu sampai sekarang. Puji Tuhan, pembuktian dari firman Tuhan itu ada pasti. Dan apa dampaknya? Sampai sekarang juga, ketika kita menjauh dari Tuhan, tetap kita merasa kurang terberkati. Tetapi ketika kita mendekat dengan Tuhan, maka berkat Tuhan itu semakin mengalir ke anak cucu kita. Amin. Sudah terjadi di generasi-generasi dari keturunan ketiga itu sudah ada. Kemudian keempat sudah merasakan keturunan keempat dan sampai kami sekarang sudah generasi ke-6. Kalau kita telusuri dari kejadian 1834 sampai 2025
Saya rasa kurang lebih 191 tahun ya. Coba Inang apakah dulu kurang lebih 191 tahun, tapi berarti sudah dari generasi ketiga, baru keempat, baru sampai ke kami. Yang sudah merasakan sekarang pasu-pasunya Jehovah Nungahuda. Dari anak rakyat Sipagagan kami. Kami dari Simaung Pancuran karena untuk membuka jalan rakyat Sipagagan, saya bapak rumah, anak-anak saya bawa supaya mereka tahu silsilahnya. Jadi waktu itu kan masih hutan-hutanan dan saya setiap sekali seminggu ikut untuk gotong royong di Jalan Rakyat Sipagagan yang di belakang Hotel Kenari. Henry Liman adalah anak satu-satunya anak tunggal, anak orang kaya besar. Tapi mohon maaf, ayahnya sudah meninggal dan karena keadaan yang sangat surplus, maka kegiatannya dia sering berpura-pura. Karena 2 sampai berpuasa, ibu yang sudah janda, yang mempunyai hanya anak satu-satunya, dengan ketulusan ibunya, maka karakter dari anaknya berubah. Mau dia menjadi seorang hamba Tuhan, sekolah di sekolah teologi yang ada di Andover, Amerika Serikat. 2 ibu dari Henry Liman itu tulus kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan perubahan sikap dan karakter dari anaknya. Akhirnya mau sekolah di Universitas Teologi yang ada di Andover, Amerika Serikat. Sekaligus ketika anaknya meninggal di Tanah Batak, masih ada yang mempertanyakan kepada orang tuanya, apa hukuman kita bikin sama orang Batak, sama keturunan Raja Panggalame yang sudah membunuh anakmu. Dengan tulus jawabannya, kalau masih ada anakku, masih saya berikan untuk melanjutkan penginjilan ke Tanah Batak, supaya Tanah Batak itu terselamatkan oleh darah Yesus, supaya mereka terlepas dari kegelapan dunia. Itu jawabannya. Kalau Munson itu anak seorang kehidupan yang pas-pasan, dengan keadaan kehidupan pas-pasan, maka orang kaya mengangkat dia menjadi anaknya, mengain kalau di bahasa Batak. Dan kemudian dengan keadaan yang sangat tekun, Munson dia bersekolah sampai sama-sama sekolah di Universitas Teologi yang ada di Andover. Bersahabatlah kedua ini dengan keadaan persahabatan dan sepakat ingin turun ke Tanah Batak untuk membawa Injil, supaya tersampaikanlah rencana Tuhan, pemilihan terhadap orang Batak, tentang orang Batak yang menjadi pengikut Kristus. Itu kitalah yang dipilih Tuhan. Maka dengan itu jangan sia-siakan pamiliton mide Batatu bangsa Batak. Tanpa firman Tuhan, tanpa kita mengerti akan juru selamat kita, orang Batak tidak siapa-siapa sampai sekarang. Karena firmanlah kita, maka kita pintar, kita cantik, kita bebas dari kebodohan. Sehat. Amin. Henry Liman itu kan anak putra tunggal. Amin. Kalau Samuel Munson itu ada berapa bersaudara? 8 bersaudara. Dengan keadaan kehidupan pas-pasan, maka dia diangkat. Menurut informasi, dia anak kelima.